Pemirsa, kembali di Hidup Sehat Plus. Tadi lagi seru bincang-bincang soal dessert sago ini ya pemirsa. Nah dokter, tadi kembali ke pertanyaannya, sebenarnya kalau dari isian buah naga dan buah mangga dari kedua sago ini lebih baik yang mana atau sama aja sebenarnya? Oke, jadi kembali ke jenis buah-buahan memang memiliki sebenarnya kadar gula yang tidak terlalu jauh berbeda. Namun kita tetap bisa mengklasifikasikan antara buah yang kadar gulanya tinggi dengan kadar gula yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara keduanya, sebenarnya mangga memiliki kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan buah naga dan juga anggur begitu ya. Dan yang menarik sebenarnya dari sajian yang ini adalah ketika buahnya dilapisi dengan agar-agar juga atau jelly begitu ya. Sebenarnya kita menambahkan kekayaan dari seratnya. Kita dapatkan dari agar-agar itu tadi, sehingga tadi disampaikan juga kok rasanya jadi kayak lebih balance ya, lebih nggak terlalu manis begitu ya. Kembali lagi efeknya akan sangat baik untuk pencernaan begitu. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya di sini ada keju sebagai dairy product, ini juga sebagai sumber yang baik ya. Kita melihat dari proteinnya, kemudian olahan susu itu juga sebenarnya memberikan comfort karena creamy taste-nya itu untuk kepentingan dessert itu, bahwa kita kadang harus mempertimbangkan nih, dessert itu juga ada kekuatannya untuk memberikan rasa happy, rasa senang setelah mood makan. Booster. Iya. Kalau katanya kan selalu ada tempat buat dessert gitu ya. Nah, karena sebenarnya ketika kita mengkonsumsi yang manis-manis, kemudian yang creamy, comfort taste di dalam rongga mulut, ada rasa seperti kepuasan yang dikirimkan ke sinyal otak. Oke, selanjutnya ini ada, waduh, coklat nih dok. Gimana nih dok nih? Paling sering jadi dessert ya dok, buat coklat-coklatan ini. Wow, menarik sekali. Sebenarnya isinya ada granola juga. Granola ini sebenarnya seratnya kelihatan kayak banyak ya dok ya? Apa ini? Ya, apa aja? Kita coba aja langsung boleh? Ya, dicoba Mbak Afri, kita dulu coba aja. lagi Sambil ya. dijelasin kita sambil coba ya. Iya, ini ada, oh yang atas ini apa ini Mbak Afri nih? Itu ada granolanya, Oh, terus habis ini itu ada. dark coklat. Oh, ada. Tapi buahnya tuh ini Buahnya. mix, lebih ada pisang, stroberi. Boleh pilih sih sebenarnya. Dia dark coklat ya Mbak ya? Dark coklat betul. Betul-betul pure coklat itu adalah pilihan coklat yang kita sarankan ya, dibandingkan ada klasifikasi lain, milk coklat, wild coklat. Untuk kesehatan memang tetap yang terbaik dengan dark coklat ini. Nah, cuma memang di sini granola ini kita yang perlu di breakdown lagi adalah bagaimana penyusun dari granolanya itu, karena kadang-kadang nih granola ini juga sudah menyumbang rasa manis yang kuat, tergantung pembuatan granolanya seperti apa. Karena ada nih yang memang produsen yang membuat granola yang dengan madunya banyak, Ditambah gula lagi. dengan ditambah gula, sehingga memang betul sajiannya tidak ditambahkan gula sendiri begitu ya, tapi dari granolanya mungkin ada sumbangan gulanya gitu, sumbangan rasa manisnya. Tapi betul seperti yang tadi Zizi bilang, wah ini seratnya kelihatannya jadi lebih Banyak. rame nih, lebih tinggi nih, karena di sini jelas ada kacang-kacangan gitu ya. Kemudian ini ada biji-bijian serealia utuh. Ini sebenarnya kekuatan dari granola. Hanya kembali ke situ tadi, jangan sampai kita malah konsumsi gulanya over dari Porsi. campuran Dari di dalam campuran. granolanya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih dok, misalkan dalam satu hari itu kita boleh mengkonsumsi berapa kali dan porsinya segimana dok amannya? Oke, jadi pada intinya kan kita yang penting itu adalah balance diet ya. Pasti ada hari di mana kita konsumsi dessertnya sedikit sekali, atau bahkan nggak makan dessert, atau bahkan ada hari di mana pas lagi jalan-jalan nih nemu dessert terus nyobain gitu ya. Nah, jadi anjuran spesifik terkait dessert itu sejauh ini tuh tidak ada. Namun mungkin ada beberapa tips dan trik bagaimana kita bisa menerapkan konsumsi dessert dengan tepat begitu ya, supaya tidak mengganggu gaya hidup sehat kita. Tidak terlalu berlebihan ya dok Iya. ya? Jadi misalnya kita sudah mengkonsumsi ini ya, Sago yang pertama nih isi sago mangga. mango nih ya, Oke. ada mangga, kemudian ada nata de coco dengan campuran cream cheese, keju. Nah, ini artinya pasti kan secara kalori kita bisa bilang ini density-nya tinggi, padat kalori begitu ya. Mungkin saya bisa bilang ini sekitar 200 sampai 300 kalori per sajinya begitu ya. Nah, ini sebenarnya secara jumlah seperti setara dengan kalau kita misalnya makan makanan utama kita tuh, nasi dengan lauk pauk dalam porsi diet itu sekitar 300 sampai 400 kalori. Jadi sebenarnya yang perlu kita
sadari adalah mindful eating-nya, makan dengan sadar. Ketika kita sudah makan ini dengan jumlah sekitar 300 kalori, artinya kita bisa melengkapi apa sih yang kira-kira belum lengkap nih nutrisi dari ini, mungkin proteinnya. Ya. Jadi kita bisa menambah, kita masih konsumsi lauk, ikan Dari kah, hewani ya dok iya, ya. atau ayam atau telur ya, tahu tempe juga Iya. nggak apa-apa, hanya untuk melengkapi nutrisi yang Untuk kita membalance asup nutrisinya. hari itu. Oke. Begitu. Nah dokter, tapi kan tadi dokter bilang sebenarnya mindful eating. Tapi apakah ada jenis-jenis masyarakat yang tidak boleh mengkonsumsi dessert seperti ini? Mungkin ada penyakit bawaannya atau gimana? Boleh dok? Oke, jadi terutama pasti yang pertama adalah yang harus mengontrol kadar gula darah ya, Kadar teman-teman gula darah. kita yang mengalami diabetes. Nah ini perlu kita perhatikan, walaupun memang seperti tadi sudah disebutkan bahwa gula buah itu jenisnya berbeda dengan gula pada umumnya begitu ya. Namun ketika misalnya konsumsinya berlebihan, tentunya akan tetap menumpuk dan perlahan-lahan meningkatkan kadar gula di dalam darah gitu ya. Dan pilihannya tadi, jadi kalau untuk teman-teman yang diabetes mungkin bisa pilih kalau pengen banget dessert, pilihlah misalnya segonya yang alpukat atau yang buah naga. Jadi selalu ada jalan sebenarnya untuk tetap mencicipi yang kita inginkan, namun dalam porsi yang terkontrol dan jenis buah-buahan yang tepat begitu ya. Oke. Gitu. Terakhir saya lihat nih udah ada smoothies ya Mbak Yes. Afri di sini. Ini smoothies dari buah apa nih? Strawberry sama pisang. Strawberry dan pisang nih dokter. Ini kan berarti termasuknya minuman ya, tapi bisa juga dikonsumsi sebagai dessert. Nah menurut dokter sendiri, apakah dalam bentuk cairan seperti ini lebih aman dikonsumsi dibandingkan yang masih bentuknya padat? Oke, jadi sebenarnya kalau buah tetap terbaik itu dalam bentuk buah potong, Oke. buah utuh. Oh, justru Karena kita menjaga seratnya tetap compact, kita bilang tetap utuh. Berbeda ketika kita jus, kita blender, artinya kita pecahkan seratnya sehingga penyerapan gulanya menjadi lebih cepat. Oh. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi jaga berat badan, yang tadi ada mesti pengontrolan gula darah pada kondisi diabetes, memang sebaiknya dihindari yang buahnya sudah dihancurkan. Sudah diproses ya? Betul. Jadi lebih baik yang dalam bentuk buah Potong seperti ini Gitu. justru ya dok Ya. ya. Terakhir nih dokter, tadi kan udah ada smoothies, udah ada dessert. Kalau misalkan kita malas dok makan malam yang berat, boleh nggak sih dok kita gantikan dengan salah satu porsi ini atau mungkin 2 porsi atau gimana dok bolehnya? Jadi kalau misalnya mau jadikan sebagai pengganti, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah berarti benar-benar fokus makannya ya hanya ini saja, mengingat bahwa kalorinya sudah tinggi. Yang bahaya kan kalau sudah makan ini terus kemudian ditambah lagi snacking lainnya iya. gitu ya. Kemudian pada yang memang sedang menjaga berat badan, artinya concern sama seberapa besar kalori yang masuk, saran saya ya condiments, topping-topping di sekitarnya nih bisa tidak sampai diseruput habis nih ya. Jadi kita fokusnya di isinya. Oke. Ya, di buah-buahannya, kemudian jelinya tadi. Kalau misalnya mau makan tadi ada sagu mutiara, saya lihat itu juga bisa sudah cukup mengenyangkan dan memberi rasa, tapi krim-krimnya mungkin bisa Dikurangin singkirin ya. dulu. Kalau Iya. Mbak Afri nih jangan karena punya dan bikin sendiri jadinya banyak dong. Santai ya? Santai. Saya keseringan ya, aku jadi lupa makan malam tuh dok. Waduh. Oke. Dokter Meta, Mbak Afri terima kasih banyak atas tips and tricksnya, informasi berbagi soal dessert ya hari ini. Dan pemirsa, terima kasih telah menyimak Hidup Sehat Plus. Dan jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat Plus jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Indonesia, hidup sehat.